Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang nanti insya Allah diisi Bapak Ustadz Santo. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kepada Bapak Ustadz Santo kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan diberikan kekuatan juga untuk bisa mengikuti serangkaian ibadah yang diwajibkan kepada kita, yakni salat subuh berjamaah dan sejenak bertafakur di masjid ini atau merenung dan juga menyerap ilmu, sedikit ilmu mungkin. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita untuk menjadi insan yang baik, insan yang memiliki akhlak yang baik dapat kita raih, dan tentunya perlu satu pengetahuan ilmu sehingga kita dapat mengamaliyahkan ilmu yang kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari menjadi wujud daripada ilmu yang kita ketahui itu.
Bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih diberikan kepercayaan untuk memberikan satu bahasan materi yang seyogyanya pada hari ini diisi oleh Buya ya, Ustadz Priyono. Beliau ada halangan sehingga saya diminta oleh pengurus masjid bidang dakwah, pendidikan dan dakwah ini untuk menyampaikan sedikit kajian hadis. Marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang saya kemukakan di dalam mukaddimah, ada satu ayat yang kira-kira bermakna adalah kita akan menemui kehinaan. Jika di mana tempat ya kita akan menemui kehinaan, kecuali dengan kita selalu bisa menghubungkan antar ya, manusia dengan Rabb-nya, manusia dengan Tuhannya, dan juga mempererat hubungan antara sesama manusia. Kemudian juga ada satu hadis yang dimana memberikan isyarat kepada kita, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di dalam rangka untuk memperbaiki akhlak atau menyempurnakan akhlak manusia. Jadi pada aspek ini maka yang perlu kita renungi adalah tugas-tugas daripada kehidupan kita di dunia, selama di dunia. Maka jangan kita anggap remeh kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini adalah merupakan stasiun awal atau makom awal di dalam kita meraih kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat kelak. Ada satu hadis yang begitu dikenal, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kita bercocok tanam dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan sikap-sikap bajik kita sebagai manusia. Maka kita disebut dengan insan. Manusia memiliki karakter kebajikan. Manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan-kebaikan itu ya, bisa mengurus, bisa memakmurkan bumi ini. Bahkan kedudukan akhlak ini menempati derajat yang cukup tinggi. Sebenarnya dalam satu hadis dikatakan akmalul mu'minina wa ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang yang beriman adalah ia beriman lagi memiliki akhlak yang baik, khuluq yang baik, khuluq yang terbaik. Memang tidak mudah untuk bisa menjadi atau meraih akhlak yang mungkin mendekati kesempurnaannya.
cukup sulit, cukup berat. Namun kita sebagai seorang muslim sangat dituntut untuk bisa menjadi orang atau belajar menjadi orang baik. Ukuran-ukuran kebaikan itu sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukurnya di hadis-hadis beliau sendiri. Ya. Oleh karena itu, agar kita tidak diliputi oleh kehinaan di dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak, maka kita perlu mengetahui pengetahuan tentang bagaimana kita membina hubungan baik dengan Sang Pencipta, Khalik, dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Ini menjadi penting dan tidak bisa dipisahkan antara kewajiban upaya berikhtiar menjalin, membina, membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang sebagaimana cara sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga bagaimana cara kita melakukan sebuah interaksi sosial yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan hidup di akhirat nanti. Sebetulnya banyak hal, banyak hadis yang menjabarkan tentang hal ini. Tapi kita mencoba yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya sebagai muslim yang baik itu seperti apa? Sebagai mukmin yang baik itu seperti apa? Melakukan apa? Bersikap seperti apa? Itu menjadi penting. Menjaga hubungan baik atau hablum minallah kepada Allah merupakan hal yang sangat penting. Melaksanakan salat, melaksanakan saum sebagaimana yang tercantum di dalam rukun Islam. Akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku atau beritakan kepadaku tentang Islam itu apa? Ma huwal Islam? Dijawab oleh Rasulullah, antas hada an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pengetahuan tentang tauhid ini hendaknya harus dituntaskan oleh kita. Pengetahuan tentang tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhid itu merupakan dasar utama, fondasi yang harus kokoh, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman pada Allah. Artinya, seorang mukmin atau muslim yang menjalankan serangkaian ibadah tersebut akan menjadi sukses disebabkan karena pengetahuan ketauhidannya yang cukup baik. Maka Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin meletakkan hadis niat ini di bab pertama. Ini menjadikan satu isyarat bahwa niat melakukan ibadah itu harus didasari oleh karena Allah semata. Dalam satu ayat dikatakan
innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu statement yang pasti, yang jelas dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintah oleh Allah untuk memurnikan ketauhidan di dalam melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah iman, niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani ibadah kepadanya. Ya. Maka Imam Nawawi meletakkan hadis tentang niat itu pada bab pertama, babul awal, bab yang pertama di dalam ba'sul niyah, ya, tentang niat. Dan ini memang menjadi penting. Sebagaimana hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan yang kita lakukan itu selain harus sesuai dengan kaifiat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga didasari oleh niat yang tulus. Tidak boleh bercampur dengan niat-niat yang lain. Melaksanakan salat, puasa atau saum, ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan itu dasarnya adalah ikhlasun niyah. Ikhlas di dalam melaksanakan sebagai dasar pelaksanaan ibadah atau melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bahkan memang urusan niat ini atau urusan qalb ini, hati, qulub, ya, hati, menjadi dasar utama di dalam mendasari perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya. Maka yang sering kita kaitkan dengan urusan hati, ya, urusan hati. Urusan hati ini ilmunya adalah ilmu tentang qalbun. Belajar tentang ilmu hati, qalb, ya. Dan pelajaran tentang ini apa yang bisa kita kenal dengan tasawuf, ya, satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum. Stressingnya, penekanannya adalah pada Allah itu melihat hati-hati kalian, hati-hati kita. Hati itu disebut dalam, kalau bahasa Arab ininya, qalbun, bukan kalbu, ya. Kalau kalbu itu dalam bahasa Arab apa? Kalbun dengan qalbun. Jadi jangan salah sebut, ya. Kalau kalbun itu adalah anjing, tapi kalau qalbun itu adalah hati yang kita maksud. Hati itu didasari oleh ruh Allah.
ruh yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi sebelum fisik kita ini tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan ruh. Dan ruh min indik, ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa mengajak kepada kerja kebaikan melulu ya. Dan sangat benci kepada pekerjaan, sangat benci kepada aktivitas maksiat. Itu ruh ya, dasarnya ruh. Ruh yang meliputi qalb kita. Ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam satu hadis tadi dikatakan sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk atau rupa kamu. Allah tidak melihat di dalam aktivitas kalian itu semata-mata physically, berpeci, berpakaian takwa misalnya. Tapi Allah melihat hati-hati kalian. Mana yang tulus beribadah kepadaku dan mana yang tidak tulus beribadah. Karena tarikan-tarikan dunia ini bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan pada Allah. Dan Allah tidak catat sebagai sebuah kebaikan. Maka dari itu belajar tentang qalbun salim ini penting sekali. Maka di dalam setiap ibadah kita, di dalam bab fikih itu apa rukunnya? Rukunnya apa Bapak? Niat mau makan, niat mau berwudu, niat mau berbuat kebaikan dan sebagainya, itu diajarkan oleh para alim atau ulama kita. Seperti berwudu misalnya, apa kira-kira niatnya berwudu itu? Berwudu itu gimana niatnya? Nah, ini belajar fikih kembali nih, kalau loading begini nih, kalau loadingnya lama berarti harus belajar fikihnya. Nawaitu, aku niat nawaitu wudu'a gimana tuh? Li raf'il hadasi asghar akbar, ya apa yang jadi untuk membersihkan atau mengangkat kotoran yang kecil ataukah yang besar, yaitu mandi junub misalnya, lillahi ta'ala. Sebenarnya dalam sholat yang sering diperdebatkan itu, kalau di luar sholat tidak masalah menurut saya ya. Gimana niat dalam sholat itu? Usolli fardha apa gitu, syekh ya, lillahi ta'ala. Ini untuk memperkuat saja, memperkuat apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan, sehingga kita fokus terhadap ibadah tersebut. Ya, kembali lagi bahwa keimanan pada Allah sangat utama di dalam mendasari ibadah yang kita lakukan. Entahkah itu sholat, kemudian zakat, puasa, haji, umrah, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innamal a'malu binniyat. A'mal itu jamak dari amil. Amila ya'malu amilan. Ya. Maka sedikit belajar bahasa Arab, insyaallah kita loadingnya tidak terlalu lama. Ya, loadingnya. Kalau komputer loadingnya terlalu lama ini. Ya. Ya, kalau ada papan tulis saya tuliskan itu perubahannya. Ya. Amila ya'malu. Kalau pelaku amil. Nah, kalau mengurus zakat fitrah ada amil itu ya. Amil itu yang bekerja, yang berbuat, yang melakukan suatu pekerjaan. Namanya fa'il ya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada tadi hadis ya. Hadis yang harus kita camkan bahwa sesungguhnya Allah innallaha la yanzuru, tidak melihat, tidak memandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati-hati kalian. Dan hati-hati itu adalah hanya yang bisa mengukur, yang bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukannya manusia yang menilai, Allah. Maka cukup penting juga kalau kita di dalam beribadah ini sangat disibukkan dengan penilaian Allah. Bagaimana Allah bisa menerima ibadah kita, itu saja fokusnya. Bagaimana kita berbuat kebajikan ini, fokusnya apakah Allah menerima ibadah saya. Maka dari itu kita harus fokus kepada Allah saja, jangan kepada manusia. Manusia itu tidak ada apa ya, tidak ada kaitannya harus menilai ibadah kita, itu tidak ada. Allah saja yang menilai ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab, apa diterima atau tidak, yang terpenting adalah di dalam pelaksananya itu sesuai dengan kaifiat yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa kita perhatikan melalui hadis-hadis Nabi yang mulia. Ini baru hablum minallah, belum kepada hablum minan nas. Hablum minan nas itu ini dasarnya ayat, dalilnya adalah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyunya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa hablum minan nas itu? Apa hablum minan nas itu? Iya, memperbaiki, menjalin, membangun bagaimana agar hubungan dengan antar sesama itu menjadi baik. Nah, kalau di dalam hadis banyak ya. Banyak, sebagaimana hadis-hadis yang telah saya sampaikan pada waktu itu. Ya. Kira-kira ada yang hafal enggak Bapak-bapak hadis tentang hablum minan nas ini? Yang kalau diterjemahkan itu adalah hormati tamu, hormati tetangga, kemudian menghindari orang muslim itu dari bahaya dan sebagainya. Ada hadisnya itu yang singkat-singkat. Kemudian kalau tidak bisa bicara dengan baik dan benar, maka lebih baik diam, kan? Itu ada hadisnya. Ya, itulah standar
standar atau ukuran kaifiat yang diajarkan Nabi, tata cara yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah apa? Adalah apa? Hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lupa hadisnya. Singkat-singkat hadis singkat yang sering saya sampaikan. Fal yukrim dhaifahu. Dhaifahu itu tunggalnya, kalau jamaknya duyuf. Makanya kalau orang yang berhaji disebut apa? Atau umrah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, ya. Nah, itu kalau ngerti bahasa Arab sedikit, saya juga sedikit bahasa Arab ya, tapi saya sampaikan saja lah, nggak usah pelit-pelit ilmu ya, sampaikan aja. Duyufur rahman, maka dalam hadis tadi dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi kalau kita maknai hadis itu tidaklah remeh-temeh juga, tidak ramah tidak remeh begitu saja ya. Karena di situ yang mendasari adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Tamu itu adalah seyogyanya, idealnya menjadi ladang amal kita. Kemudian fal yukrim jarahu, hormati tetangganya. Itu tetangga antara satu dengan yang lain, siapa yang harus lebih diutamakan? Yang pintunya lebih dekat. Yang pintunya lebih dekat ditamakan. Kan tetangga itu bisa kita kira-kirakan 40 rumah. Nah 40 rumah itu yang lebih dekat, misalnya saya berdekatan dengan rumahnya Pak Edison, maka saya lebih utamakan misalnya gitu loh ya, yang lebih dekat dulu pintunya. Saya lebih dekat Pak Sam ya, itu lebih dekat saya. Jadi pintunya itulah yang lebih dekat, lebih diutamakan untuk kita. Semuanya kita harus berbuat bagaimana membangun suasana yang harmonis di dalam kehidupan bertetangga. Tapi untuk hal-hal yang khusus tertentu, yang lebih utama itu yang lebih dekat pintunya. Itu kaifiat Nabi ya, kaifiat Nabi ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan makan itu dengan tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kiri apa tangan kanan? Hah? Yang tegas tuh. Itu mesti benar kalau kanan ya. Karena di dalam hadisnya ya, kul bi aiman la ayyasar. Kalau makan menggunakan pakai tangan kanan itu adalah yang memang diperintahkan. Tapi kalau tangan kiri, karena setan itu makan pakai tangan kiri. Itu hadisnya. Maka kita coba belajar hadis itu dengan banyak membaca kitab hadis ya, himpunan-himpunan hadis ya. Makan dengan tangan kanan ya, tidak dengan tangan kiri. Makan dan minum ya. Tangan bahasa Arabnya apa tangan? Wah ini masih nol bener ini, nggak ada yang mau jawab. Bahasa Inggris tahu. Kalau bahasa Inggris paham ya. Hand. Hand. Jangan sentuh, don't touch me. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris agak familiar ya, tapi diupayakan kalau kita sebagai seorang muslim
sedikitnya bahasa Arab tuh tahu. Ya. Saya juga sedikit tahunya. Kembali lagi, standar umum ya, standar yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, sikap-sikap atau akhlak yang dianggap baik, ukurannya apa? Ukurannya apa? Tadi, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya? Apa? Iya, duduk. Tidak boleh berdiri misalnya. Itu kaifiat ukuran standar Nabi. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ya. Nah itu barat itu kan. Standing party itu barat. Sehingga akhirnya karena nggak ada bangku, nggak ada tempat duduk, udah jongkok aja akhirnya kan. Saya ngalami juga itu. Kita semua pernah mengalami situasi seperti itu. Standing party atau gazebo itu kan kadang-kadang kalau di barat itu berdiri, jarang yang duduk. Kalau makan agak sulit kalau berdiri kalau saya. Atau kita ya, karena kita kebiasaannya sambil duduk. Kemudian menghargai atau menghormati tetangga ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Saling ta'awuniyah. Di dalam satu ayat dikatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la tata'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kehidupan bermasyarakat. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Asalkan hal-hal yang mengajak kepada takwa dan kebaikan. Jadi kalau ada tetangga kita mengajarkan atau mencontohkan kebaikan, maka kita coba mengikutinya. Atau dia butuh pertolongan terhadap kita, maka kewajiban kita untuk bisa membantunya semampu kita. Nah, ini dalam kehidupan Islam gitu. Ya. Jadi bukan hal yang remeh ini, cukup berat juga karena disebutnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jangan main-main. Gara-gara kita tidak beres hubungan kita dengan tetangga, kita nggak bisa masuk surga betapapun kita sering ke masjid. Itu yang saya bilang tidak bisa diremehkan. Walaupun kita sering ke masjid, sholat berjamaah dan sebagainya, tapi kita nggak bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, khususnya tetangga kita, saudara dekat kita. Itu bisa menjadi mengganggu kita juga, kemulusan kita di surga. Ya. Kemudian janganlah kita berbuat zalim kepada sesama, mempersulit karena kita punya kekuasaan, kita menjalimi orang. Itu di akhirat juga jadi sebuah penghalang yang besar untuk kita bisa masuk surga. Jadi kalau kita lebih kaya, kita lebih banyak uang, kita lebih punya harta dan sebagainya, itu harta yang kita miliki yang merupakan titipan Allah pada dasarnya itu, kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dengan dasar takwa ya, dengan dasar takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bukan dasar maksiat ya. Ya. Kalau yang dasar dengan maksiat apa? Kerjasama untuk melakukan satu hal kejahatan, ya. Kita bantu orang tersebut, itu enggak boleh. Itu namanya 'alal ismi wal 'udwan. Itu dosa, ism itu dosa. Perbuatan dosa dan permusuhan itu nggak boleh. Jadi kalau ada kita nih ada selek, les dan sebagainya, kita ngompor-ngomporin itu nggak boleh. Harus kita damaikan. Itu menjadi mission kebaikan kita. Kalau ada yang salah paham kita luruskan.
Kalau ada yang kurang pas, kita pas-pasin. Ya sebisa kita, semampu kita. Kalaupun tidak pas juga, ini urusan kesempurnaan. Ya kita harus saling mengimbangi. Tidak bisa misalnya saudara kita yang harus lebih memperhatikan, itu tidak bisa juga. Kita di sisi lain kata Allah, atau dalam satu hadis Nabi mengatakan, yang memberikan itu atau yang bersedekah itu lebih utama dari tangan di atas, itu lebih utama dari tangan di bawah. Jadi jangan sampai kita juga berada dalam posisi tangan di bawah melulu ya. Kita harus berusaha untuk bisa menjadi tangan kita di atas. Itu menjadi penting itu. Jangan sampai dijadikan alat kelemahan kita itu untuk kita bersandar kepada orang lain. Tidak boleh juga. Jadi di dalam Islam itu diberikan semangat ya, bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Jadi apa? Kita harus berikhtiar untuk menjadi lebih baik. Tatkala kita diberi ya sesuai dengan porsinya, itu menjadi satu bahan modal dasar untuk kita lebih meningkatkan diri kita untuk bisa menjadi tangan di atas. Jadi tangan jangan di bawah melulu tangannya ya. Itu hadis ya Pak. Khairun min yadi sufla. Maksudnya tangan di atas lebih baik lebih utama daripada tangan di bawah. Orang-orang beriman standar ya, standar beriman itu standar, sudah cukup. Dasar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Akmalul mu'minina wa ahsanuhum khuluqan. Jadi dari orang-orang beriman itu dipilih lagi. Mana yang lebih baik akhlaknya, sikapnya, perilakunya. Jadi orang beriman saja masih bisa diperas. Ya. Wa ahsanuhum khuluqan. Ahsan itu baik di atas baik. Ya. Baik di atas baik. Makanya mengalahkan mukmin yang standar sekali di bawah. Ya. Yang mungkin ya namanya saja manusia, ada kekurangannya. Saya juga belajar ya untuk menjadi baik. Itu kan. Kalau kurang-kurang dikit gak apa-apa ya. Kurang-kurang dikit lah manusia ya. Gak bisa sempurna ya. La taghdab walakal jannah, itu hadis. Janganlah marah, surga bagimu. Janganlah marah. Nah, apa kita nggak boleh marah? Ya boleh marah atas dasar iman dan takwa. Misalnya ada orang yang mengotori masjid, ya kita ingatkan, jangan kali kamu itu mengotori masjid. Jangan membawa kotoran najis yang sehingga orang sholat itu menjadi tidak sah karena ada najisnya. Kalau tahu, tapi kalau tidak tahu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sedikit marah itu untuk kebaikan boleh. Jadi benci karena Allah, marah karena Allah, cinta karena Allah, berpisah karena Allah semuanya. Jadi ukuran standarnya itu Allah dan Rasul. Ada Arab Badui yang pipis di samping masjid. Itu kalau ketahuan Umar bisa dipenggal itu kan. Tapi kata Nabi, jangan engkau berbuat begitu, jangan. Bersihkan saja, ambil air seember, siram gitu. Biar menyerap air ke tanah. Dulu kan kalau masjid itu kan belum kayak kita kan. Pakai keramik enggak ada, pasir tanah. Ya. Tanah gurun kan. Itu. Nah itu apa ya, maaf ya, ada lendir kotoran manusia yang dari kerongkongan dan sebagainya, itu harus disiram saja ya, sehingga tidak bertempat ya.
Itu begitu. Nabi tidak tiba-tiba pukulin orang, enggak dipukuli orang. Malah diberi apa? Sabar, bersihkan saja, kasih tahu, dijelasin. Enggak boleh bahwa berlaku semacam itu. Mengotori masjid tidak boleh. Kemudian marah-marah tidak berdasar, tidak memiliki ilmu untuk marahnya, jangan. Maka ada hadisnya itu. Coba dihafal hadisnya ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut atau liyaskut ya. Jadi bicara kalau memang itu benar, hak. Kalau tidak bisa bicara yang benar atau yang hak, maka berdiamlah. Maka diam itu lebih utama. Kalau bagi orang yang tidak punya ilmu ya, itu diam lebih utama daripada ngomong salah ya. Nah itu. Emasnya orang yang kurang ilmunya diam, emasnya orang yang berilmu bicara. Bicara ya, jangan diam aja kalau orang berilmu. Diam aja kesalahan merajalela. Ya, kesalahan-kesalahan itu menjadi merajalela. Harus bicara para alim. Ya, mengenai hak yang benar dan mana yang benar, mana yang batil. Ya. Itu para alim itu harus bicara. Tidak boleh diam. Ya. Kan dalam satu ayat dikatakan ya, yang apa, perintah yang mungkar, perintah kebaikan, yang ma'ruf dan mungkar itu menjadi satu perintah yang dijalankan oleh kita sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqillahi aitsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana kalian berada. Ya, nah ini kan sebuah hal yang tidak main-main, berat. Ya. Di mana aja, jangan di majelis ta'lim atau di masjid ini kita menjadi orang yang putih, tapi tatkala di luar masjid kita menjadi orang yang ada bintik-bintik hitamnya, bisa terjadi itu. Ya. Gampang marah, gampang ini, gampang itu, macam-macam. Tandanya orang yang cerdas itu kayak Umar sahabat yang mulia. Walaupun dia kerasnya benar. Umar bin Khattab. Kalau lembut sekalian kayak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu lembut, tapi menempatkan kelembutannya itu pada tempatnya, pada proporsinya. Ya. Marah juga menempatkan pada proporsinya. Watu syai' ala syai', menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Marah pada tempatnya, ya. Lembut, sikap lemah lembut pada tempatnya. Seperti Nabi, ya. Nabi itu lembut, Nabi itu juga tegas. Kapan beliau tegas? Kapan Muhammad yang mulia itu tegas? Jika berbicara tentang yang hak, tentang kebenaran, tentang tauhid. Ketika ditawarkan harta dan kekayaan, wanita dan sebagainya, untuk menerima keberadaan Lata, Al-Uzza, Manat dan sebagainya, tuhan-tuhannya orang kafir Quraisy, maka Nabi mengatakan, tetap saya akan menyembah Allah, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau diganti Tuhan. Ya memang perlu
perjuangan di dalam mempertahankan kebaikan, kebenaran. Yang lebih berat itu apa? Peperangan melawan musuh apa hawa nafsu kita? Hawa nafsu ya. Raja'na minal jihadil akbari ila jihadil asghar, atau dibalik. Kalau sedang dalam peperangan fisik itu ya, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Jadi kalian baru saja perang Uhud itu beratnya kayak apa kan? Kekalahan pasukan Nabi kan? Atau perang Badar, perang pertama kali Nabi untuk mempertahankan tetap bisa terus berdakwah, bisa terus mendakwahkan ketauhidan ini. Itu perang Badar. Banyak rangkaian-rangkaian perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya, dalam menegakkan tauhidullah. Ya. Itu bisa saja disebut perang saudara. Kalau perang Badar itu perang saudara ya Pak. Perang saudara, seorang anak dengan ayahnya, ayah dengan anaknya, karena berbeda akidah. Itu berat sekali itu. Ya, tapi Nabi menjalankan itu. Harus tegas, harus jelas garisnya. Mana Islam, mana kafir. Itu harus jelas. Itu ukuran-ukuran untuk menjadi orang yang dikatakan masuk dalam kategori atau kelompok ahsanuhum khuluqan tadi. Dia bisa membangun pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, pencipta. Kemudian juga dia bisa membangun bagaimana keharmonisannya di dalam kehidupannya bermasyarakat. Itu hebat itu. Mendekati sempurna. Yang persoalannya adalah kelemahan diri kita kan. Kadang kita bagus dalam satu sisi, banyak kurangnya di sisi lain. Itu yang bikin kurangnya kita. Maka apa yang harus kita perhatikan dari hadis Nabi ini? Karena kita kajiannya hadis, apa saja sih ukuran-ukuran kebaikan-kebaikan yang mesti kita dawamkan, yang mesti kita coba tanamkan di dalam jiwa kita dan aktivitas kita sehari-hari. Afsus salam, menyebarkan salam. Ini ukurannya satu. Afsus salam itu hadis, menebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang dikenal maupun tidak dikenal. Adabnya adalah yang berkendaraan berikan salam pada orang yang berjalan kaki. Terus apalagi menyingkirkan duri atau gangguan di jalan, ya, sehingga tidak membahayakan orang lain. Ini malah dipasang untuk membahayakan orang lain ya. Ya, polisi tidur terus dibikin yang bagus gitu ya. Jangan sampai polisi tidur tuh muncul nggak karuan, orang lewat gubrak, bisa jatuh dan sebagainya. Atau orang yang berdagang sulit untuk menggerakkan rodanya. Itu jadi kurang bagus ya. Ya. Jadi standar kebaikan nih ya, standar kebaikan yang kita tanamkan. Afsus salam, tabassam, tersenyum pada saudaranya. Jangan salah senyum ya, repot. Ntar istri orang disenyum-senyumin, suaminya curiga, ada apa kamu? Nah gitu. Salah itu kan, salah menempatkan. Jadi pada proporsinya ya, pada proporsinya. Senyum, tebarkan senyum nggak apa-apa. Senyum ya. Walaupun kita lagi kesel, paksain senyum gitu. Bisa nggak ya? Kemudian menahan amarah kita. Wa'afina anin nas, dan suka memberi maaf atas kesalahan orang lain. Itu ayat. Kadang-kadang kita sulit memaafkan kesalahan orang lain. Maka kita coba buka diri kita untuk bisa orang lain memaafkan kesalahan orang lain kita. Ini standar ya.
Kalau kita tidak begitu, maka kita ada kurangnya di dalam hubungannya pada Allah SWT. Kalau begitu kita nggak sukses. Kalau nggak begitu kita nggak sukses. Kita harus tahu nih mana hak kita, mana bukan hak kita, mana yang perlu izin orang yang punya, mana yang tidak, dan sebagainya. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan Islam itu kita tidak mengerti batas-batas atau hudud. Dalam bahasa Arab itu namanya hududun, batas-batas. Ya. Kita tidak boleh melanggar batas-batas itu. Ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat fitnah, menjadi fitnah, perbuatan yang menjadi fitnah. Ya. Jangan kita tersenyum sama istri orang sembarangan tempat, ya, tersenyum dengan istri orang, bahaya itu, nggak boleh, salah sangka nanti. Iya. Enggak, saya kan berdasarkan hadis, Pak. Iya, tapi jangan sama istri orang, ya, nggak boleh. Pak Luki bisa marah kan? Itu marah yang benar itu. Senyum. Ya, jadi Pak Luki juga marahnya juga diatur, nggak bisa main tonjok aja, nggak bisa. Pakai kata-kata yang baik. Pak, ini tidak dibolehkan dalam agama. Ya, nggak boleh. Karena kalau memukul orang, hukum positif nggak boleh, bisa dituntut kita. Tapi ya itulah negeri antara berantai kita. Saya nggak bisa komentar banyak itu kan. Ya. Memukul orang, kalau orang itu tidak terima dan dipersoalkan di polisian bisa jadi masalah. Terus menuduh orang sembarangan, memfitnah orang sembarangan juga gitu. Tapi kalau dalam Islam, marah bisa dibenarkan jika dia berlaku maksiat, jika dia berlaku merusak, bisa. Tapi kan marahnya bisa dikendalikan, ya. Bukan masalah, bukannya marah tanpa kendali, ya. Kita harus bisa mengendalikan amarah itu. Ya, sebagaimana Nabi melihat Arab Badui kencing di samping masjid. Ya, sahabat mah udah mau sikat aja nih, gua cepet juga dengan gitu kan. Tapi Nabi bilang jangan, nggak boleh. Kasih dakwah pengertian. Arab Badui kencingin masjid, ya. Kalau nggak ada Nabi udah habis kan. Ya, itu Nabi itu hebatnya gitu. Proporsional. Kalau lagi berperang ya udah berperang, nggak bisa lembut. Kalau berperang ya saat bisa terbunuh atau membunuh gitu aja kalau berperang. Proporsional betul ya. Makanya kita ini sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau itu karena akhlaknya. Akhlak beliau itu segitu sempurna. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak. Karena kita sebagai manusia kurangnya itu pada akhlak. Padahal akhlak itu luas. Bisa kepada Allah, kepada alam semesta, pada alam ini, tumbuh-tumbuhan, binatang. Kemudian pada apalagi sesama manusia, makhluk Allah yang mulia. Ya, harus proporsional. Ini begitu indahnya di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Sini. Sebagai ini jam berapa? Masih apa? Bisa satu hadis lagi dibacakan? Masih bisa? Iya, berapa menit lagi, Pak? Sekarang bisa sholat. Nah, saya bacakan hadis dulu deh. Saya bacakan hadis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yaumin tatlu'u fihi samsu ta'adilu baina nain sadaqah
wa tu'inur rajula fi dabbati fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibah shadaqah wa bi kulli khutwati tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza 'anit tariq ya wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap tubuh kita ini wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai. Jadi kalau ada selisih paham di antara kita hendaknya berlaku adil untuk bisa mendamaikannya. Ya, berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Jadi kita mengademkan suasana, memberikan jalan keluar yang terbaik dari persoalan yang ada. Ya, tidak justru memperberat atau memperuncing masalah. Ya, ini adab kita. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ya, misalnya kita bertemu dengan seseorang yang butuh bantuan, mengangkat barang, menaikkan ke kendaraannya dan sebagainya. Jika kita mampu, maka itu termasuk sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Nah, ucapan yang baik ini tidak menyinggung perasaan, sejuk diterimanya dan sebagainya, itu merupakan sedekah juga. Iya. Walaupun tidak diterima apa yang kita kasih masukan itu gimana? Itu soal lain. Yang jelas kita punya motif yang baik dengan cara yang sudah baik. Mungkin kalau cara kita salah ya mungkin itu manusiawi lah kekurangan kita. Tapi menasihati atau tausiah itu merupakan perintah Allah. Ya, tausiah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju salat adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi di sini sebutannya watumitul adza. Jadi kalau ada duri, ada besi penghalang yang berbahaya, ada paku di jalan itu hendaklah kita singkirkan. Itu sebagai bentuk standar kebaikan kita sebagai seorang muslim. Kalau kita masa bodoh, maka dipertanyakan juga keimanan kita. Ya, masa bodoh ada bahaya nih, biarin aja. Gua sebel sama dia, nggak boleh gitu ya. Berdasarkan sebel itu nggak boleh, biarin aja. Ini perintah Nabi, standar kebaikan kita. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu masalahnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, billah kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari kiamat, itu harus berlaku seperti itu. Enggak boleh karena sebel, udah biarin aja itu biar dia kena paku tuh motornya lah, ya kan? Jangan, pakunya kita singkirin. Jangan sampai begitu, walaupun kita lagi sebel sama orang. Tetap kita harus berbuat baik. Itu proporsional namanya. Itu Bapak-bapak kira-kira yang saya sampaikan. Mungkin nanti di dalam perbincangan tambahan kita bisa menemukan slot atau hal-hal yang tadi tidak terungkap menjadi terungkap jika mau. Ya, kayak berhaji jika mampu ya. Ya, kita melaksanakan salat suruk karena ada satu hadis yang mengatakan demikian, menginformasikan bahwa orang yang sempat beriktikaf di masjid setelah salat subuh kemudian melaksanakan salat suruk, insya Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh. Ya, kita yang belum bisa haji atau umroh, alhamdulillah pahalanya bisa kita sampai pada kita. Ya, amin Allah ya rabbal alamin.
wa'afu minkum al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.